Ya, Assalamualaikum dan selamat malam pemirsa. Senang sekali saya Yardi Husaini kembali menemani Anda dalam program obrolan Karebosi edisi hari ini. Pemirsa, tepat 91 tahun pemuda berikrar pada tanggal 28 Oktober ini dijadikan awal lahirnya Sumpah Pemuda yang merupakan bukti nyata perjuangan pemuda dalam menjunjung tinggi kesatuan dan persatuan di era milenial ini. Dan Sumpah Pemuda menjadi pembakar semangat untuk memajukan bangsa dengan berkarya. Nah, lantas bagaimana tantangan pemuda di era global ini dan bagaimana tantangan pemuda di era inovasi 4.0? Itu akan kami perbincangkan. Tapi sebelum itu, kita simak dulu satu informasi dari meja redaksi Selebes TV, pemirsa, di mana pemerintah hari ini Sumpah Pemuda yang ke-91 tahun, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah meminta kepada pemuda untuk bersatu dan membangun kebersamaan agar cita-cita bangsa dapat terwujud. Apalagi Indonesia mendapatkan bonus demografi yang mana akan menghasilkan manusia-manusia produktif. Pembina upacara. Peringatan Sumpah Pemuda yang ke-91 tahun berlangsung hikmat di lapangan upacara Rumah Jabatan Gubernur Sulsel di Jalan Sungai Tangka, Makassar, Senin 28 Oktober 2019. Pelaksanaan upacara dipimpin langsung oleh Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah, dihadiri unsur Forkopimda, pimpinan OPD serta ormas-ormas kepemudaan Sulsel. Dalam kesempatan itu, sebagai makna Sumpah Pemuda yang ke-91, Gubernur Sulsel meminta kepada seluruh pemuda di Indonesia, khususnya di Sulsel, untuk bersatu, meninggalkan segala sesuatu yang dapat mencoreng nama bangsa, dan menanggalkan perbedaan, serta bersama menyelesaikan masalah. Kolaborasi, sinergitas, kita bangun bersama. Ya. Kalau kita bercerai-berai, kita menjadi bangsa yang lemah. Tapi kalau kita bersatu terus, ya, kita bangun kebersamaan, ya, gotong royong kita hidupkan, para pemuda bersinergi, insya Allah cita-cita bangsanya akan kita wujudkan. Selain itu, karena Indonesia mendapatkan bonus demografi atau umur produktif, maka dari itu Nurdin berharap agar pemuda terus meningkatkan kemampuan, baik skill, wawasan dan jaringan, karena hal tersebutlah yang mampu menjawab masa depan Indonesia. Nur Fitri, Selebes TV. Terkait pemuda dan inovasi di 4.0 itu yang akan kami perbincangkan, dan telah hadir 3 narasumber pemuda pada malam hari ini bersama saya. Ada di samping saya, kanan saya ada Bapak Daming Sampai Suso selaku anggota Komisi Pemuda KNPI Sulsel. Assalamualaikum dan selamat malam, Bang. Assalamualaikum, selamat malam. Iya, senang sekali. Dan di sebelah kanan juga ada Bang Ince Arif selaku anggota Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau Lakpesdam NU Kota Makassar. Assalamualaikum dan selamat malam, Bang. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih telah hadir bersama kami. Dan juga di sebelahnya ada Bapak Abang Andi Ardiansyah Jaya selaku CEO Hukum Digital. Assalamualaikum dan selamat malam. Waalaikumsalam. Iya, semangat sekali ya pada hari ini Sumpah Pemuda. Betul, semangat pemuda. Saya ke Bang Daming Sampai Suso sendiri, Bang, selaku organisasi kepemudaan. Kita melihat sendiri untuk kondisi pemuda di Sulsel lah khususnya, melihat bagaimana tantangan dan juga inovasi-inovasi dan perkembangan kepemudaan khususnya di Sulawesi Selatan seperti apa, Pak? Iya, jadi hari ini tanggal 28 Oktober ya, kita diingatkan kembali beberapa tahun yang lalu masalah di mana pendahulu kita telah menyatukan kita dalam kepemudaan, bahwa sudah tidak ada lagi sekat-sekat, kemudian tidak ada lagi dikotomi antara pemuda ya, di mana hari ini KNPI Sulsel mulai menjawab bahwasanya KNPI menghimpun semua pemuda yang ada di Sulawesi Selatan, bagaimana kita menjadi pemuda yang produktif ke depan. Betul. Kemudian bagaimana kita bersatu dan menjunjung nilai-nilai pluralisme yang ada di Sulawesi Selatan. Oke. Di Sulawesi Selatan ini adalah miniatur Indonesia di bagian timur. Kita harus menjadi percontohan dan menjadi sebuah gerakan yang bagaimana kita membuat pemuda ini menjadi satu. Di KNPI itu kita lebih fokus kepada bagaimana kita menciptakan entrepreneurship. Betul. Karena dalam KNPI ada lembaga inkubator kewirausahaan di mana fokus KNPI untuk bagaimana menciptakan pengusaha-pengusaha muda ke depan. Karena kita melihat langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh pemerintah, bagaimana membuat muda ke depan menjadi produktif.
Oke, jadi concern saat ini juga bagaimana pengembangan wirausaha atau entrepreneur. Lantas menurut Anda Bang, untuk kebutuhan di Sulawesi Selatan sendiri atau dalam artian untuk wilayah kepemudaan ini lebih concern ke seperti apa, pengembangan karakter kewirausahaan atau seperti apa idealnya untuk di karakter di Sulawesi Selatan sendiri, seperti apa menurut Anda? Iya, jadi bicara masalah pemuda Sulawesi Selatan, kalau bicara masalah problem begitu kompleks dan kita perlu strategi yang jitu untuk menyelesaikan persoalan itu. Nah, di sisi lain memang kita harus disuguhi oleh regulasi dan kebijakan-kebijakan pemerintah yang pro dengan pemuda, di mana pemuda ke depan harus dibangun supaya lebih produktif lagi. Nah, persoalan yang terjadi di pemuda hari ini yaitu masih sering terjadi konflik-konflik yang begitu banyak, dan itu sangat kita sayangkan, dan ke depan kita membuat strategi dan fokusnya ke situ bagaimana kita betul-betul satu, karena persoalan persatuan pemuda itu sudah selesai puluhan tahun yang lalu. Jadi sekarang kita berpikir bagaimana Indonesia maju ini lewat pemuda, dan itu harus kita jemput. Kemarin di pidato Bapak Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa fokus ke depan adalah bagaimana mengembangkan sumber daya manusia dan bagaimana membuat Indonesia ini maju. Saya pikir ini bukan persoalan pemerintah saja, tapi pemuda yang harus menjadi garda terdepan untuk mempentingin ini. Nah, kita lihat juga bahwa bagaimana tetap menjaga persatuan dan kesatuan, Bang, seperti itu yang harus menjaga ikhtiar dari Sumpah Pemuda sendiri. Saya Bang Ince Arif selaku juga anggota Lembaga Kajian dan Pengembangan SDM, khusus bukan cuma di Nahdlatul Ulama tapi juga melihat bagaimana pengembangan pemuda di Kota Makassar, Bang, ya, untuk bagaimana pengembangan karakter dan juga tetap menjaga persatuan kesatuan ini dari Lakpesdam sendiri seperti apa, dan juga upaya untuk bagaimana mengajak para pemuda di Kota Makassar dan Sulsel secara umumnya. Ya, baik. Perihal untuk pengembangan SDM dalam wilayah NU dan secara umum itu berupaya untuk bagaimana pemuda-pemuda melakukan hal-hal yang lebih inovatif dan merespon kebutuhan di masyarakat dan tantangan-tantangan problematika intoleransi dan radikalisme itu sendiri. Pada umumnya bahwa di Makassar itu sendiri terdapat ajakan-ajakan yang lebih mengarah pada ketidakproduktivitas, sehingga ketidakproduktivitasan itu menghambat kebutuhan-kebutuhan inovasi. Dalam Islam sendiri itu bahwa ada kaidah usul fikih mengatakan bahwa al-muhafadzatu ala qadimis sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Budaya yang lama, kita harus menjaga budaya yang lama yang baik dan mengambil budaya yang baru yang lebih baik. Usul fikih itu menerangkan bahwa inovasi itu dibolehkan untuk bagaimana menggiring pemuda-pemuda mengarah pada kreativitasnya, produktivitasnya. Sehingga pemuda secara umum, baik itu menjaga keutuhan NKRI dan melakukan hal-hal yang sifatnya spesifik lagi, misalnya untuk pengembangan sumber daya manusia, pengembangan ekonomi, menjaga kelestarian kebudayaan, seni budaya dan segala macam. Itu bagian dari upaya pengembangan yang akan dilakukan oleh Lakpesdam NU itu sendiri. Nah, atas kita melihat bahwa sejauh ini tantangan terbesar dari Sulawesi Selatan untuk bagaimana pengembangan SDM yang identik untuk dari Nahdlatul Ulama dalam artian spesifikasi untuk pengembangan karakter ini seperti apa, Bang? Baik, lebih spesifiknya lagi bahwa lembaga-lembaga yang sering ditemani oleh NU yaitu ada Lapar Sulsel, Gus Durian Makassar, PMI, dan organisasi-organisasi yang terlibat pada pengembangan atau sesuatu hal yang bersifat intoleransi, radikalisme. Salah satunya bagaimana hubungan harmonisasi keagamaan di Kota Makassar itu sebisa mungkin Lapar Sulsel, Gus Durian Makassar, dan PMI itu sendiri maju di garda terdepan, terdepan melakukan dorongan inovasi bahwa pemuda jangan terjebak dalam hal-hal yang sifatnya teks. Teks yang dimaksud adalah bagaimana doktrin-doktrin keagamaan yang tidak produktif akan
digeser kepada hal-hal yang lebih produktif. Iya. Karena teks-teks agama yang dilakukan oleh para netizen di dunia digital Iya. akan direspon melalui hal-hal yang sifatnya akan mengkakukan pikiran kita. Iya. Karena Islam menjelaskan bahwa al-Islamu sholihu li kulli zaman wal makan. Islam yang baik akan merespon kondisi dan zamannya. Itu yang terjawab. Iya. Bahwa KMPI dan pemuda-pemuda yang ada di Makassar secara keagamaan membantu untuk melakukan hal-hal yang lebih produktif, tidak malah mempersempit hal-hal yang tidak yang inovatif gitu. Oke, jadi menurut Anda bahwa untuk di wilayah Sulawesi Selatan itu pengembangan karakter ini memang cukup dibutuhkan seperti itu, dan memang bagaimana juga peran dari OKP dan juga pemerintah, Bang, ya, seperti itu. Saya ke Bang Andi Ardian saja selaku CEO Hukum Digital dan juga salah satu pemuda yang berprestasi nih, Bang, ya. Kita lihat bahwa di iklim di Sulawesi Selatan ini juga perkembangan kekaryaan dan juga prestasi di Sulsel bahkan di Kota Makassar juga pada khususnya ini cukup mencuat juga. Lantas bagaimana merangsang atau menstimulan untuk bagaimana pemuda-pemudi tidak tergiring dengan paham-paham radikal, tapi juga lebih kepada paham-paham kekaryaan seperti itu. Menurut saya sih, kalau kita berbicara masalah pemuda di Makassar atau Sulawesi Selatan, saya lihat sih posisinya lebih kepada positif. Jadi kenapa saya bilang positif? Karena di era revolusi industri 4.0 ini sudah banyak startup muncul di Makassar. Misalkan saya sendiri Hukum Digital, Mall Sampah yang kita tahu lah, sudah luar biasa besarnya. Helper Indonesia, Kopi Tani dan sebagainya. Jadi memang banyak sudah pemuda-pemuda di Makassar sudah luar biasa inovasinya. Nah, kembali ke revolusi industri 4.0. Sebetulnya banyak orang bertanya-tanya, apa sih revolusi industri itu? Nah, ketika kita berbicara masalah revolusi industri, disitulah kita berbicara masalah perubahan besar-besaran. Perubahan yang radikal tentang pembuatan produk. Revolusi 1.0 apa itu? Ketika kita berbicara masalah mesin uap. Ketika dulu orang menggunakan tenaga air, betul sekali. Bayangkan kapal Belanda yang dulu dari Belanda ke Indonesia membutuhkan waktu 6 bulan lamanya. Setelah memakai mesin uap butuh waktu 2 bulan. Luar biasa. Nah, masuk revolusi 2.0. Ketika kita berbicara masalah 2.0, disitulah kita berbicara masalah roda penggerak listrik. 3.0, informasi, komunikasi, mulai ada telepon seluler dan sebagainya. Inilah saatnya 4.0 kita bergerak semua. Jangan ada kata takut untuk adik-adik semua. Takut ketika kita berbicara 4.0 itu ada istilahnya AI, Artificial Intelligence. Nah, itu kita takut akan digantikan oleh kecerdasan buatan, robot dan sebagainya. Padahal kita mengenal ada namanya variable intervening, variable penghubung. Nah, di sini kita permanfaatkan, itulah di sini ada platform penghubung. Misalkan Mall Sampah yang menghubungkan antara pengepul dengan orang yang ingin membuang sampah. Hukum Digital menghubungkan antara orang-orang yang membutuhkan pengacara, legalitas dan sebagainya, langsung lewat kami. Lantas menurut apa, Bang, untuk bagaimana dukungan baik OKP, lantas pemerintah juga untuk bagaimana mendukung para pemuda di Sulsel ini agar ayo deh sama-sama berkarya untuk di Sulawesi Selatan? Apakah menurut Anda iklim itu sudah terbangun kali Sulsel seperti itu atau seperti apa? Kalau menurut saya sendiri sih jujur, kalau saya lihat pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan khususnya di Sulawesi Selatan, memang ada pro dan kontra lah. Bisa kita dalam artian kan kita tidak bisa mengatakan langsung sangat membantu, tapi ini kan kita butuh edukasi. Nah, jujur kalau Hukum Digital sendiri kita bekerja sama dengan Dikdis Provinsi. Kebetulan kita ada program namanya edukasi dan profesi hukum untuk anak-anak SMA. Dan pemerintah Provinsi Selatan sangat mendukung kami untuk menjalankan program itu. Pasti untuk terus mendukung kekaryaan di Sulawesi Selatan. Dan pemirsa, saya juga mengajak Anda untuk bergabung bersama kami di 0411 368 1002. Usai jeda pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami di Obrolan Karebosi.